Mana mau ngerawat Hakim gitu kan. Saya harapannya yang penting Hakim dengan kondisi kayak gini dia harus bisa melihat. Nggak boleh nggak. Kalaupun nanti saya 17 tahun harus donorin mata untuk Hakim, saya iyalah. Yang tadi saya bilang, orang tua yang dikasih anak spesial ini harus semangat. Karena ini bukan suatu penderitaan. Ini mesti diperjuangkan sampai dia sembuh. Yang penting kita semangat. Biar gimana pun Hakim keadaan. Survivor, let's get lost! Let's go! Bye Jakarta. Kita akan menuju ke Tasik nih para survivor. Semangat, geng. Bibi, ada Ultraman lewat. Waduh, aduh, gimana ini? Ini Komo. Jalan macet. Sinyal angin. Upay lewat. Waduh, si jalan. Ih, kocak, biarin aja dia lewat. Tuh, istriku miss call. Tadi, telepon balik dulu daripada Sarwenda ngomel. Karena saya selalu biasanya kalau pergi kerja, saya harus selalu pamitan. Yang aku udah jalan ya, aku udah ini. Ya iyalah nikah. Yang, aku berangkat ke Tasik ya. Iya, kamu lagi apa tuh? Istriku. Apa? Kamu tahu nggak, aku lihat di Facebook lagi rame itu ada anak yang kena hidrosefalus itu loh ya. Hidrosefalus? Iya, Di mana? ada yang terus namanya. Coba kamu capture, kamu kirim ke aku coba. Namanya siapa? Hakim. Hakim. Coba kamu kirim aku. Alamatnya sekarang ya. Oke? Oh ini dia nih. Jalan apa, Bay? Jalan Keramat 3 nomor Jalan Keramat 3 nomor 28. Oke. Pak. Ya. Pak Gito. Jalan Keramat 3 nomor 28. Let's go para survivor. Kita menuju alamat yang istriku informasikan. Semoga kita bisa sampai di alamatnya dan bertemu dengan seseorang yang istriku maksud. Oke, baik para survivor, ini jalan saya udah sampai, tapi ini, Bang, ini jalan Keramat 3 ya? Jalan Keramat sebelah mana? Oh ya, rumahnya Hakim. Hakim di mana ya? Hakim. Iya. Nur Hakim ya? Oh iya, oke. Makasih ya, Pak. Bibi, tulisannya, Bibi. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Akhirnya kita bisa menemukan lokasi yang kita cari. Oke, baik. Dan Ibu Sandy, ini kebetulan ya para survivor, saya tadi lagi FaceTime sama istri saya. Terus istri saya baca di Facebook, baca di pet dan yang lainnya tentang Hakim. Dan akhirnya istri saya menyuruh saya untuk datang ke sini. Nah, ini justru yang saya pengen tanya. Ini Hakim umur berapa, Ibu? 19 bulan. 19 bulan. Berarti udah setahun lebih ya. Udah. Inilah Hakim, anak kecil berusia 19 bulan yang terkena hidrosefalus. Hakim lahir dengan normal, namun ketika 2 bulan, Hakim didiagnosa terkena meningitis sampai terkena hidrosefalus. Ini adalah salah satu yang diderita oleh Hakim, ini adalah Hidrosefalus. hidrosefalus. Mungkin banyak dari para survivor yang pengen tahu hidrosefalus itu apa sih? Hidrosefalus itu terjadinya sumbatan dalam kepala
kepala manusia kan produksi cairan setiap hari, jadi itu tersumbat, jadi nggak bisa dialirin ke dalam tubuh. Di sini numpuk. Awalnya diagnosanya dari meningitis. Oh, meningitis. Iya, meningitis. Hakim usia 2 bulan kena meningitis. Lama-lama kepalanya jadi besar, jadi hidrocephalus communicans, bukan hidrocephalus biasa. Nah, ini sekarang ini ibu mau kemana nih? Jadi saya mau pulang ke rumah dulu, mau gantian sama ayahnya dagang. Oh, ganti ayahnya dagang. Ya udah kalau kayak gitu, sekarang saya akan mengajak semua para survivor untuk kita pergi ke rumah ibu. Kita akan mengenal Hakim lebih jauh, mengenal ibu dan keluarga lebih jauh lagi. Dan hanya di Survivor, let's get lost. Let's go. Pak Sugiono setiap harinya berjualan soto di depan rumahnya. Ibu Sandy setiap harinya membuat kue akar kelapa untuk mendapatkan penghasilan. Mereka kedua orang tua yang tetap semangat melakukan apapun untuk kesembuhan buah hatinya, yaitu Hakim. Justru saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama ibu tentang Hakim. Saya kagum sekali melihat bapak dan ibu perjuangannya. Tapi kalau saya boleh tahu, perjuangan awal ketika ibu buat membiayai Hakim itu seperti apa sih? Perjuangan awalnya kita dari kampung bawa bekal ya, bawa bekal yang nggak tahu kalau di Jakarta nih mau bakalan lama. Udah masuk rumah sakit ternyata nggak dirawat, kita nunggu kos di belakang rumah sakit untuk supaya dia dekat ke rumah sakitnya. Kata dokter jangan jauh-jauh dulu. Udah gitu 1 bulan kedua lama-lama bekalnya habis. Lama-lama bekalnya habis, dia belum dirawat. Setelah dokter bilang dia dirawat, kita dapat kamar, lalu kita tidur di basement. Ya Tuhan, perjuangan mereka untuk Hakim sungguh luar biasa. Karena kalau kos, uang bekal kita sudah habis. Lalu dia operasi, ternyata di dalam juga lama, sekitar 5 bulan lebih. Itu bekal yang apa yang di kampung yang ada kita jual. Pokoknya yang penting bisa bertahan di sini sampai Hakim sembuh. Ternyata Hakim sampai 1 tahun. Pada awalnya kita cuma hanya pegang tinggal uang 2.000 Ya. di rumah sakit. 2.000 perak gitu. 2.000 rupiah di dompet. Terus ayahnya bilang jangan takut, kita sampai nggak makan masih ada Allah, pasti Allah ngelindungin kita. Lalu saya cuma bisa berdoa, Allah pasti kasih saya jalan, kasih rezeki. Saya bisikin Hakim berdoa ya buat mama sama papa, mudah-mudahan dikasih rezeki. Lalu saya lagi duduk di depan poli, ada ibu-ibu datang ngelihat, ini anak kamu ya. Waktu itu saya masih di kamar, jadwalnya Hakim ke poli. Iya, jadwalnya Hakim ketemu dokter beda. Lalu ibu-ibunya bilang keluar lagi, dia masuk ke poli, dia keluar lagi. Saya dalam keadaan belum makan ya, waktu itu masih siang, udah siang. Saya mau kasih rezeki ya untuk Hakim, tapi jangan ditolong. Subhanallah, di situ saya nggak bisa nangis. Saya bersyukur Allah denger ya doa saya walaupun umatnya banyak. Ibu gimana mau ngerawat Hakim? Saya harapannya yang penting Hakim dengan kondisi kayak gini dia harus bisa melihat, nggak boleh nggak. Kalaupun nanti saya 17 tahun harus donorin mata untuk Hakim, saya ikhlas.